Ini ada metode satu. Ini metodenya yang satu lagi nanti nanti kita ini kan karena bahasanya agak lebih rumit. Jadi saya belum ini kan semuanya. Kita masuk ke titik-titik yang suka dipakai ya pada untuk anak-anak ini gitu. Karena ada titik-titik tertentu yang dipakai untuk anak-anak. Jadi nggak semua titik akupunktur eh, sering dipakai gitu. Semua bisa dipakai, tapi ini titik-titiknya ada yang untuk anak, namanya untuk anak-anak sekali lagi. Jadi kita apa? Ada titik-titiknya berapa. Jadi nanti kita bisa lihat dan ada juga beberapa titik yang karena penggunaannya agak berbeda, jadi namanya juga agak lain gitu ya. Nah, untuk titik ini, untuk titik anak ya, untuk titik anak ini, untuk pediatri ini sejarahnya dia dari zaman apa? Dinasti Ming, dinasti Qing ya. Sebelum itu sudah banyak apa terbentuknya gitu ya, terbentuknya karena pada zaman itu untuk orang dewasa udah ada tuh titik-titik akupunkturnya dan patungnya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, itu jadi dari zaman dulu untuk anak-anak juga ada. Jadi zaman apa namanya? Dinasti apa Tung ya, dinasti Qin ya, ke Hung itu dia udah ada tuh untuk anak-anak. Jadi diambil untuk yang titik belakang, apa titik tulang belakang itu. Nah, itu udah juga masuk di sana. Kemudian juga ada titik yang untuk dia ngambil titiknya, jadi titik di punggung itu yang di samping. Nah, itu udah ada. Nanti kita bisa lihat di sana. Jadi nanti ada berapa titik-titik yang teman-teman lihat agak berbeda dengan titik akupunktur karena ini sekali lagi untuk anak gitu ya. Nah, ini yang kita lihat titik-titiknya. Dan perlu juga diketahui bahwa titik untuk anak itu ada 247 sebenarnya. Jadi nggak sebanyak kita dan yang istimewa yang sering dipakai apa yang untuk si titik istimewa itu ada 75 titik istimewanya ada 172. Jadi itu agak berbeda dengan orang dewasa gitu ya. Nah, nanti ini kita lihat titik-titiknya itu ada di bagian muka dan bagian muka dan kepala itu enggak semua titik yang ada di orang dewasa ya. Kemudian nanti juga ada di eh, eh, punggung apa perut ya, perut, dada, kemudian ada di punggung sampai ke punggung ke bawah, terus tangan ya. Di tapak tangan ini nanti teman-teman mungkin yang pernah belajar ada nih, ini yang di sini dia untuk meridian limpa, hati, jantung dan ini dan semua. Jadi ada di sini nantinya. Nanti juga ada itu yang tadi cangfunya, nanti ada yang fu-nya ada di sini. Paru apa? Lambung, usus besar, nanti usus kecil ada di sini, usus apa? Di sini ada beberapa. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nanti itu dilihat. Makanya nanti juga mijitnya juga kan tuinannya agak berbeda dengan tuinan orang dewasa gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini coba kita lihat ininya. Nah, ini kita anak. Nah, nanti gini, yang sering digunakan nih. Jadi, titik yang sering digunakan di mana kita satu nanti akan belajar dulu kekhasannya dari titik titik apa? Titik akupunktur yang digunakan untuk anak-anak. Jadi ada kekhasannya bagaimananya. Nah, ini bagian-bagian yang ada nih. Ya, teman-teman lihat nanti dia kedua apa nih yang di titiknya pertama kekhasannya, kedua titiknya. Bagian mana aja dan namanya bagaimana. Karena namanya agak ada yang berbeda. Jadi ada penyebutannya agak berbeda untuk anak-anak ini ya. Nah, nanti di bagian ini yang ini ada bagian muka dan kepala, dada dan perut, punggung dan pinggang, terus bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jadi dia ada nih, ada dan ini enggak semua titik akupunktur yang dipakainya gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini kekasannya itu dia
apa satu kekerasan yang satu pijak anak ini selain menggunakan titik akupunktur dari 14 meridian tuh ya, 14 meridian, tapi nggak semua nih teman-teman, tapi dia memakai 14 titik meridian ya, bisa dipakai. Makanya yang sering ya, bukan nggak dipakai ini, tapi yang sering itu nggak semua ya. Serta titik ekstra meridian juga memiliki titik spesifik tersendiri. Jadi khasnya anak tuh seperti itu. Titik-titik ini tidak hanya berbentuk titik, tapi juga membentuk garis dan bidang. Jadi dia nanti ada yang Tianhe itu dia dari sini ke sini. Ya untuk apa demam biasanya di sini. Gitu. Jadi nanti dia ada titik-titiknya yang teman-teman bisa lihat. Pamen dia ada di sini, gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi kekhasannya selain itu tadi dia titik akupunktur dari 14 meridian, ekstra meridiannya juga dan titik spesifik tersendiri. Makanya dia punya sendiri, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Kekhasan kedua, secara umum titiknya banyak berkumpul di tangan, ya. Dan itu ada ungkapannya, 100 meridian anak berkumpul di kedua tangan. Nah, itu ada apa namanya? Ada ininya sendiri gitu loh. Ya, ada eh, ungkapannya sendiri. Jadi makanya dia banyakkan di tangan karena namanya anak kecil ya, kita nggak terlalu banyak ininya. Jadi dia akan ada di tangan nih, banyak di tangan. Dan itu banyak nama-nama yang mungkin teman-teman nggak terlalu familiar, gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat nanti di sana. Nah, hmm. Kemudian, nah ini, teman-teman secara umum dia seperti ini nih. Hmm. Ya ada di muka nih nggak semua teman-teman. Dan ini teman-teman kalau lihat, coba gedein nggak? Jadi dia ada apa? Cuman Pai Hui bisa dipakai. Apa? Sinmennya, sinmennya di sini ya. Nanti juga ada kuat kankung namanya atau menkung ya kalau nggak salah namanya di atas sini nih. Ya nanti kita lihat. Terus nanti ada tayang teman-teman melihat. Ya terus dia ada ermen dia ada di kuping. Nah ini ada namanya apa? Yin Xiang masih dipakai. Ini meridian kan ya. Kemudian ada rencungnya, ada Yakuan ya. Nah, di sini Chengxiang juga ada. Ya, dia di sini ada. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih. Ya, nih nama-namanya agak berbeda dan dia ada namanya Sanken. Ya, Sanken ini di hidung sini gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini. Nanti dia berbeda. Nah, nanti akan dipakai lagi nih. Nah, teman-teman nanti ada eh, nih, tientu. Nah, ini kan teman-teman udah biasa. Nanti ada rufang, ya. Rufang nih dia. Nanti ada tancungnya di sini, sancungnya dia di sini. Ya, ada cungwannya dia di sini. Ini sama tiensu. Nah, tapi ada nih apa? Tuciao nih dia di sini namanya, di bawah tiensu, ya. Nah, ini nanti kita lihat satu-satu. Nanti ada tantien. Tantien ada, nah di sini dipakai gitu loh. Kalau kita kan di akupunktur tantien nggak terlihat, dia di sini dan ci di sini pusarnya juga dia ada. Jadi bisa dipakai di sana. Itu, ini yang tangan belum ya, ini baru ini yang terlihat tangan. Terus di kaki, nah di kaki lihat teman-teman nggak banyak nih. Yang dipakai cimen ya di sini. Nanti dia dia di sini. Ada nama paicong. Nah nanti teman-teman lihat di sini. Nanti kita lihat satu-satu. Nah ini ada siennya yang di lutut ya Cusanli. Terus Cien Chengsan. Nah di sini. Ya jadi Chengsan dia sama dengan Chengsan tapi dia di bagian depan gitu. Terus San Xiao ya. Eh, izin sebentar ya, di sini azan saya ini izin sebentar kita berhenti ya. Oke, Bu Hafna.
Nah, ini ya. Jadi nanti ada titik-titik di sini dan di kakinya juga lihat. Nggak semua dia di sini. Jadi nggak sebanyak apa hmm, kita orang dewasa gitu ya. Tapi ini titik-titik yang sering dipakai. Jadi semua titik akupunktur dia bisa, tapi ini yang sering dipakai. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Ya. Hmm. Hmm, yang enggak. Yang di belakang nggak saya juga ambil. Ada juga di belakang sebenarnya teman-teman. Jadi di belakang juga nanti dia ada di dari kepala di itu apa namanya erho kau kauku. Jadi di belakang telinga yang tulang paling tingginya, kemudian ada tencu, terus ada di belakang nanti kita lihat ya. Nah ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kita ambil yang apa namanya ya kita ambil bagian kepala dulu nih. Ya, nama di bagian kepala ini teman-teman bisa lihat ya, di bagian kepala itu bagian wajah dan kepala ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat namanya cancuk atau juga disebutnya kalau di buku-buku Xiao Er Tuin apa Tuina anak-anak disebutnya Tiananmen. Tianmen ya. Tianmen dia di sini. Jadi cancu dia di sini. Lurus garis kedua ali di apa? Jadi di atas alis nih teman-teman di antaranya hingga rambut depan. Jadi dia ke depan sini nih. Gitu. Nah, ada di sini dia teman-teman lihat Tiananmen itu. Jadi gimana kita apa tekniknya yang digunakan? Ya, kedua jempol. Jadi kita pakai jempol, teman-teman. Jempol kita di sini ke atas, gitu loh. Ya, gempol jadi dia ke atas begini, kayak kita mijit ke atas. Jadi mendorong, ya, mendorong sebanyak 24 kali dia untuk penyakit mata, kepala, hidung ya. Dia di sini 1 sampai 20 menit. 1 sampai 2 menit. Itu loh dia diginin terus. Tapi dia pakai kan kalau kita tidur ya anak-anak nggak pakai jempol. Ya nggak pakai ini tapi pakai jempol biar dia lebih enak. Jadi badan jempol ininya tuh. Ya, nah, dia di situ. Jadi di sini teman-teman kalau lihat nih di sini, nih ya, nih dia ada di sini teman-teman nih, ya, nggak kelihatan di sini. Nah ini dia ada di sini nih. Jadi pas di perbatasan rambut dulu teman-teman, dia tapi di antara alis kalau ditarik ke atas. Nah, jadi dia mendorongnya begini, ya. Nah di sini dorong ke atas. Jadi pakai jempol itu dia naikin ke atas gini gantian, ya, dorongnya ke atas. Itu yang dipakai, gitu ya, untuk biasa untuk muka. Apa ke kepala apa penyakit kepala mata dan hidung dia biasanya 1 sampai 2 menit dia di ininya gitu ya didorong cara apa teknik tui ya mendorong nah khasiatnya dia mengusir angin dan patogen jadi dia untuk angin dan patogen terus melegakan hidung karena dia di sini kan ya terus membuka kesadaran jadi untuk apa membuat apa membuat kesadaran dan mengharmoniskan yin yang. Ya, nah dia di sini. Jadi Tianmen tuh di sini atau Cancu disebutnya juga. Ya, ada dua nama dia di situ. Ya, jadi di atas ini teman-teman di atas batas rambut. Itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah di sini dia caranya mengusir angin dan patogen tadi. Nah, untuk setiap penyakit. Jadi ini sering dipakai untuk semua, ya semua. Jadi kayak setelah semua, nah terus dia dipakai di sini, gitu loh. Ya, itu yang teman-teman bisa perhatikan ya. Dan ini penggunaannya gitu ya kan untuk setiap orang. Jadi dia setiap penyakit setelah selesai dia akan ini kan dilakukan gitu. Tapi untuk penyakit mata dan hidung itu lebih utamanya. Tapi untuk setiap penyakit jadi untuk kayak menyeimbangkan harmoniskan ini yang kan jadi dia di sini. Nah, biasanya dibarengi dengan mendorong kantung. Kantung tunti ada kita lihat
terus menterayun yang memutar di tayang. Jadi dia bisa ke sini dibarengin dengan sini, kemudian diputar yun tayangnya. Ya, terus dia cero, jadi diputar di ini terus dipijit, diputar, dipijit gitu loh. Ya di bagian telinga, tapi bagian telinga belakang di apa yang tadi saya bilang erho. Jadi erho kau erho kauku. Jadi ada nama titiknya itu. Jadi erho kalau dilihat dia di belakang telinga dan kan ada belakang telinga ada tulang tuh yang menonjol yang tertingginya. Nah, itu dia dibarengi. Jadi setelah di sini dibarengi dengan di tayangnya gitu ya. Kangkungnya nanti dilihat kangkung itu di tengah alis ini, kemudian eh, di belakang dia di row gitu ya, di telinganya. Nah, itu biasanya dibarengin seperti itu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat untuk Tiananmen ya, Tiananmen terus Tianmen ya atau Cancu disebutnya. Kemudian ini. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat lebih jelas nih teman-teman nih dia di sini ya, di sini nih. Dia di batas rambut ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Nah, yang kedua, Meikung ya, Meikung atau Kangkung. Nah, dia ada di sini teman-teman nih. Nah, di daerah alis ya. Nah, dia anggap aja teman-teman kalau ingat Mei. Mei ini Mei-nya dia dia tulisannya begini, tapi dia di Mei itu ini alis. Nah, di atas alis ini dia ya. Nah, dia di atas alis di situ. Ya. Nah, garis horizontal dari pangkal apa? eh, pangkal alis hingga ke ujung alis. Jadi dia gini. Gitu. Makanya dia sampai ke tengah sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, dia di situ. Caranya apa? Kedua jempol berada di tengah dahi dengan mendorong memisah. Jadi vento itu, teman-teman. Jadi di sini jarinya ke sini. Gitu loh. Ya. Mengarah ke kanan ke kiri. Ya, karena dia di sini di atas apa namanya? Alis itu di tengah alis ya. Nah, itu dia di sini. Jadi di sini. Nah, sama dia mengusir angin, mengusir apa mengurai permukaan, patogen di permukaan karena membuka kesadaran dan menenangkan. Jadi dia bisa menerangkan ya, menerangkan mata karena dia daerah sini kan. Kalau yang tadi di atas, di sini. Jadi dia di sini, teman-teman. Kan ini karena anggap aja di jempol dia pakai gini ya. Terus menghentikan sakit kepala. Jadi dia apa, mencegah sakit kepala. Jadi ada sakit kepala kita bisa dan juga ada mengharmoniskan yin yang. Jadi teman-teman tadi di sini ya, yang di sini di atas gini. Kemudian kalau ini dia yang fen tui. Kalau ini tui mendorong aja. Kalau ini yang fen. Jadi yang membuka, yang apa, mendorong memisah ke kanan ke kiri gitu ya. Nah itu dia di situ ya. Ya, fungsinya seperti tadi yang saya bilang, membuka kesadaran, menerangkan mata, menghentikan sakit kepala, dan mengharmoniskan yin yang. Jadi ini bisa dipakai seperti apa tadi Tianmen tadi, ya. Jadi Tianmen itu untuk semua penyakit, untuk yang di akhir. Jadi kayak menenangkan dan segala macam, mengharmoniskan yin yang. Karena ini juga mengharmoniskan yang bisa dipakai, gitu ya. Nah, aplikasinya untuk apa nih, gitu kan? Nah, aplikasinya ini dia apa? Dia untuk mata yang berair karena angin, ya, dia bisa di situ. Terus mata bengkak dan nyeri, itu dia bisa juga dipakai, ya. Terus juga untuk mata merah dan untuk penyakit mata lainnya. Nah, itu dia bisa dipakai. Ya, itu bisa dipakai. Jadi dia untuk mata yang lelah apa segala macam anak-anak itu bisa, kita juga bisa sebenarnya. Ya, nah bisa dipakai di sini. Ya, tuinannya dipakai di sini. Jadi fun tui, ya, mendorong dan memisah gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini teman-teman lihat nih, dia mendorong nih kan ada tanda panah, dia ke kanan ke kiri. Pakai apa jempol tapi ya karena dia lebih enak jadi jempol. Jempol juga ibunya ini ya, bukan depannya tapi sininya. Jadi dia gini. Jadi kan memberikan rasa hangat juga di sininya. Ya, nah itu yang teman-teman perhatikan. Ya, nah Nah, ini tayang, teman-teman tahu lah ya, tayang ada di sini. Ya, ada di sini. Jadi, ini tayang, teman-teman, kita nggak usah ini kan, dia ada di sini kan, di sini.
Nah, itu tayang. Nah, ini apa cekungan alis dan teman-teman udah tahu. Jari ibu jari teknik mendorong. Jadi pakai ibu jari nih, dia mendorong ke apa dari depan ke belakang, ya. Atau jari tengah dengan teknik row. Jadi dia begini, teman-teman. Nah, gini loh. Caranya begini, tangannya gini, diginiin biar enak. Nah, terlihat ini di sininya. Ya, lihat teman-teman. Jadi di row. Jadi satu didorong, dia bisa dari belakang apa eh, dengan ibu jari ya, didorong ke belakang gitu ya. Kemudian di row juga bisa pakai ibu jari atau ya tadi tangannya diginiin. Jadi dari depan, jadi enak kalau dari depan kan dia gininya. Jadi tangannya gini. Nah, gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman lihat untuk sayang. Ya, sama mengurai permukaan, membersihkan dan menenangkan mata dan kepala. Jadi dia di sini dua bisa menenangkan dan menerangkan mata. Itu dia di sini. Jadi ada sakit kepala atau dia mau buat lebih rileks itu bisa, ya. Terus sakit kepala dia juga dan juga ada mengharmoniskan linian, ya. Dan untuk tayang ini dia eh bisa untuk apa? Dia biasanya untuk apa? Untuk sindrom keringat pada anak-anak bisa dipakai, ya. Dia anak-anak yang menangis malam, ya. Itu dia bisa terus ngompol, ya. Eh, ada ngompolnya dan frekuensi buang air kecilnya meningkat. Nah, itu dia bisa dipakai di tayang ini. Ya, tapi nggak satu ya, teman-teman. Nanti kita ada pas penyakitnya, teman-teman bisa lihat. Tapi ini fungsinya di sini dia bisa seperti itu untuk anak-anak. Gitu. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat untuk kepala. Kemudian apa lagi nih? Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Yang ini kita lihat apa nih? Kauku ya, Kauku di sini banyak amat. Ya, Kauku di sini ya. Nah, ini dia apa? Jadi di belakang nih teman-teman. Jadi letaknya di belakang kedua vertikal pada perbatasan antara proses mastoideus dan garis rambut belakang. Jadi pas di sini. Jadi teman-teman bisa merasakan. Jadi kalau jadi belakang telinga, kalau kita lihat namanya ya, Kauku, tulang yang paling tingginya di sini. Jadi teman-teman kalau lupa nih nama ininya, bisa lihat oh yang paling tinggi berarti di atas ini. Gitu loh. Ya. Nah, itu dengan jari ibu jari atau jari tengahnya dengan row, ya. Jadi dia di row 3 kali di apa dijepit sekali. Jadi di row sekali 3 kali dijepit sekali itu selama 1 menit. Jadi di row diangkat gitu, di row diangkat gitu, ya. Nah, ini dia di sini. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi dia agak ada di belakang sini. Nah, ini lihat di belakang sini teman-teman, di belakangnya, ya, di belakangnya seperti itu. Dia sama mengusir angin, mengurai permukaan, penenang sen. Jadi hampir sama. Jadi semua hampir sama. Dia ada penenang sennya, ya. Dan dia untuk kejang. Nah, bisa dipakai di situ, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi di belakang nih. Eh, Kayaknya tadi udah ngambil yang ini, nggak kelihatan, ya. Eh, Ntar saya liatin ya teman-teman. Kayak gini kan nggak kelihatan banget ya. Ntar saya ini kan. Nah, ini teman.
Nah, ini teman-teman, dia ada di sini nih. Nah, ini. Hmm. Nah, ini teman-teman, dia ada di sini. Nah, ini teman-teman, dia ada di sini nih. Jadi pas di bawah belakang telinga, nah di sininya. Ya, nah ini arho tuh dia di situ. Itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi itu yang kita lihat di ininya ya. Nah, ini, nah ini kita lanjut, kita ini kan dari 4 tadi ya. Dari yang tadi apa? eh Tianmen ya, yang di atas batas rambut, kemudian kangkung di sini atau meikung ya. Kemudian yang tayang, terus ada erho apa? Erho kauku. Nah, ini dia apa aplikasinya? Semua itu pakai apa? Didorong ya, tui. Didorong merupakan 4 teknik utama ya dalam pengobatan gangguan eksternal, gangguan eksternal. Jadi karena penyakit luar ya, PPR pada anak yang sering digunakan secara bersamaan. Jadi ketiga ini nih apa? Cuancu tadi atau Tianmen, Meikung atau Kangkung tadi. Terus ini yang itu ini. Jadi kalau ini tadi di Tui didorong, ini juga didorong. Nah, tayang di row. Ya, ini di row teman-teman. Ini Tui ini tekniknya row juga di teknik. Erho-nya juga di row, gitu loh. Ya, jadi 4 yang sering digunakan untuk kalau dia terserang angin, gitu loh, PPL luar ya. Nah, ini dia sering digunakan bersamaan, jadi 4 tadi. Nah, itu yang sering digunakan. Kemudian kita lanjut nih, ada ke yin xiang, gitu ya. Yin xiang di sini teman-teman kan tahu ya yin xiang di mana ya. Nah, ini ya, yin xiang, cekungan alur nasolabial pada tepi kedua sayap hidung ya. Nah, itu dia di sini ya teman-teman. Nah, dengan cara menekan, ya menekan dan menggosok. Jadi ditekan terus digosok. Anro, ya anrova sering digunakan untuk apa? Pilek, ya. Nah ini dan demam, ya. Nah ini Huang Feng Rutung ini, Huang Feng Rutung ada nih tekniknya nanti, tekniknya. Tapi saya nanti nggak akan pakai bahasa ininya ya, nggak pakai diartikan ke sini. Tapi saya lagi Huang Feng Rutung, Rutung Fa. Ini nanti kita lihat ada bagaimananya eh, digunakan untuk mengamati rinitis 1 sampai 3. Nanti ini teknik yang ini karena teknik yang apa yang lebih banyak gitu. Saya lagi ininya mau pakai ini atau mau pakai dikit kan, tapi kalau pakai bahasa Indonesia kan jelek. Jadi nanti saya akan pakai bahasa ini aja. Bahasa apa? Pinyin. Nah, ini dia biasanya untuk rinitis insang ya. Huang Huang Rutung. Jadi dia ada di sini ya. Nah, itu dia bisa 1 sampai 3 menit untuk anak-anak. Khasiatnya melancarkan hidung, jadi melegakan ya, melegakan hidung mampet, menyerap ingus itu dalam arti kata dia bisa mengeluarkan ingusnya, gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini tadi bisa dia di unrow. Jadi Huang Feng Rutong ini juga bisa di row ya, di row dia di sini, terus dia atau di yang di apa agak di eh apa di cibit dikit terus di row gitu ya. Itu bisa dia diinikan. Kemudian waktunya 1 sampai 3 menit ini. Ya, jadi ada teman-teman. Jadi nggak boleh lama-lama teman-teman di sini.
Ya kan kalau kita udah main nggak boleh 1 sampai 3 menit aja. Jadi sesuai waktunya kita melakukannya gitu ya. Nah, ini untuk berbagai masalah, masalah di hidung ya dan penyakit flu karena angin. Nah, ini ya hidung tersumbat, bersin-bersin, radang hidung dan lain-lainnya dia bisa dipakai. Nah, itu yin xiang ya, yin xiang. Nah, ada Xinmen. Nah, Xinmen ini di sini teman-teman. Xin Hui biasanya juga disebutnya Xin Hui. Jadi di atas Tianmen, ya Tianmen di atasnya 2 cun di atas tengah titik rambut. Jadi dari sini batasnya tidak ada. Ini kan ada di tapi di garis tengah, ya. Nah, ini dia ada di situ. Ya, tekniknya apa? Toy dan menggosok. Jadi di toy dan di rova. Jadi dia di sini gangguan untuk kesadaran. Jadi kalau yang dia kesadaran menurun apa dia bisa. Jadi di toy bisa atau di row di sini. Ya. Kemudian ada mengusap mova ya untuk mengobati sindrom defisien seperti diare. Jadi di sini bisa. Jadi kalau didorong gini ya untuk itu untuk yang apa istilahnya untuk yang ada gangguan kesadaran gitu ya. Kalau MOVA kan diusap ya diusap-usap gitu kan untuk sindrom defisien. Misalnya apa nih? Untuk diare kronis ya prolaps rektum dan apa ngompol. Dia ada di sini gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman di sini. Itu bisa di ini Kak ya. Khasiatnya mengusir angin, menstabilkan kejang, meningkatkan kecerdasan, menyehatkan otak, menaikkan yang. Nah, karena apa tadi diare kronis, prolaps rektum ya, dan ngompol itu kan yangnya turun. Jadi kita naikkan yangnya di sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat untuk anak-anak bisa di situ ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya dan membuka kesadaran tadi dia biar yang ada mulai ini dia bisa gitu, ya. Dan dikatakan di sini untuk meningkatkan kecerdasan anak. Ya, nah ini yang teman-teman bisa. Jadi sangat bagus dia di sini. Ya, terus untuk yang menangis malam, yang banyak gerak, maksudnya kayak anak yang agak autis, dia sebagai penenangnya dia bisa di sini. Ya, diare, kronis, dan ngompol dan dia bisa di sini, gitu ya. Nah itu yang teman-teman pahami untuk di sininya, ya. Nah, ini titik-titiknya yang sering digunakan juga gitu ya. Ini sering-sering digunakan. Ini ada yintang, teman-teman tahu kan yintang di mana ya? Nah, itu yang teman-teman lihat yintang di sini kan. Nah, terus bisa ada sunken. Nah, ini sunken juga dia teman-teman bisa lihat. Ya, kalau yintang itu kan dia biasanya untuk titik kejang ya, untuk titik kejang dia dipakai yintang tuh ya. Dipakai dia apa? Dia rerow ya. Di row atau dicubit sedikit. Di chia itu teman-teman teknik chia. Nah, itu dia. Jadi kalau di row 1 menit. Kalau yintang ini ya, yintang di row 1 menit ya. Kalau di chia di apa kayak dicubit dikit itu eh, kira-kira 10 kali gitu untuk di yintang ya. Nah, yintang dia di sana dia untuk apa angin sama dia tapi untuk kejang juga di sini yintang ya teman-teman bisa lihat bintang letaknya udah tahu jadi nggak kita lihat nah kemudian ada sunken. Nah, ini teman-teman lihat sunken di sini nih ya. Sunken tuh ada di ini jadi di pas di sininya ya teman-teman pas di sini ya itu di apa bisa kita lihat itu dengan ibu jari ya ibu jari di apa di diciak di agak dicubit-cubit dikit sebanyak 10 kali gitu ya ini. Nih. Jadi dia di sini kan di sini begini ya cia itu kan kayak mencubit gitu ya. Nah, itu 10 kali. Nah, 10 kali aja teman-teman. Nah, itu tadi dia untuk apa membuka kesadaran juga ya di muka ini rata-rata membuka kesadaran kemudian untuk Qingfeng apa kejang tadi ya. Nah, itu yang teman-teman bisa. Jadi sama tuh hampir sama. Jadi teman-teman bisa lihat gitu loh ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada Qingming ya. Qingming teman-teman bisa lihat Qingming itu di apa yang di sini ya. Qingming dia di sini di titik akupunktur yang di sini ya. Nah,
Itu teman-teman bisa. Dan ini juga apa? Qingming ini dia untuk apa? Kita apa? eh, Tekan-tekan itu kurang lebih 10 apa 10 detik aja gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman bisa. Dia biasa untuk menerangkan mata, apa membuka apa membuka kesadaran juga gitu ya. Sepai. Nah, ini teman-teman pun tahu sepai di mana ya. Sepai itu dia ada di sini ya. Di sini nggak dilihatkan sepai, teman-teman, ada di bawah sini ya. Nah, itu dia bisa juga dipakai gitu loh. Dipakai dia untuk apa? Dengan ibu jari atau jari tengah ya, ditekan-tekan aja gini atau ibu jari ya. Nah, ini bisa teman-teman, dia untuk apa nih? Untuk menerangkan mata juga bisa, untuk apa? Mengering apa? Melembabkan yang kering, terus untuk apa? Warna wajah gitu ya. Nah, itu dia bisa dipakai gitu ya. Nah, ini biasanya juga untuk apa? Untuk mata kering ya. Sepa ini bisa untuk mata kering. Terus dia untuk juga apa? Penglihatan ya, penglihatan itu juga bisa dipakai gitu loh. Terus ada apa? eh kita apa? Flu yang meler. Nah, dia bisa dipakai di sepa ini di sini. Ya, nah itu ya bisa dipakai. Dan juga dia bisa dipakai di sini untuk apa? Untuk kulit keringnya, gitu. Ya, untuk kulit keringnya. Tadi mata kering, tapi kulit kering juga bisa dipakai. Ya, dipakai itu bisa. Ya, nah itu yang tadi sepai. Nah, pitung cial. Ya, nah pitung ini teman-teman kan tahu di atas sini. Ya, pitung tuh di atas sini. Jadi itu dipakai biasanya untuk apa pitung itu? Untuk apa namanya? ah untuk membuka hidung nih. Jadi untuk yang membuka apa flu gitu ya, itu dia bisa dipakai di pitung ini, gitu ya. Itu bisa teman-teman pakai dan dia bisa di apa namanya di row ya, diputar ya, diputar di sini, pijat sambil diputar kak. Gitu. Ya bisa dengan ibu jari tengah gitu ya, bisa juga dengan apa dua jari gini ya. Itu yang bisa dihitung dia di sini ya. Nah, Chiace dia juga teman-teman tahu nih ya, ya Kuan ini sama. Nah, dia di sini bisa dipakai untuk apa namanya? Untuk juga apa? Sakit gigi ya, sekitar seginya sakit. Nah, itu dia bisa atau dia menguatkan gigi untuk anak-anak. Nah, itu dia bisa dipakai gitu. Ya, dan juga bisa untuk segala macam eh apa namanya? Cautung jadi gemetar gitu dia bisa ya. Nah itu dia bisa bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk apa secara umum yang fungsinya yang secara akupunktur kan teman-teman udah tahu ya, hitung di mana itu ciacu di mana itu hampir sama. Sama rencung juga begitu ya, rencung juga teman-teman tahu ini ya. Nah, itu tuh ada di mana, itu teman-teman tahu dan fungsinya juga secara garis besar dia hampir sama dengan fungsi utama dengan titik akupunktur. Nah, dipakai untuk anak-anak juga bisa. Kemudian cengciang juga teman-teman tahu ya. Terus lian chen juga teman-teman tahu. Ya, nah ini yang teman-teman titik-titik yang istilah secara umum hampir sama dengan eh, apa namanya hampir sama dengan orang dewasa ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi titiknya nggak banyak kalau di ini kan, gitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa titik yang kita tambahkan selain tadi bisa ditambahkan pai hui ya. Pai hui jadi teman-teman bisa melihat di sini pai hui dengan apa di titik kepala di sini ya. Terletak ini nggak usah saya bacakan, merupakan salah satu yang teman untuk menenangkan pikiran ya dan meredakan kejang. Nah, itu dia bisa dipakai untuk anak. Anak digunakan bersama dengan teknik menumbuk ya. Nah, ini ada dia di sini dan mencubit sesuai ya. Nah, ini dia ada di sini. Dan dia ada feng shui. Nah, teman-teman tahulah feng shui di mana di sini ya. Memiliki efek kuat dalam mempromosikan keringat
ya jika dikombinasikan dengan Chia Ersamen. Jadi dia dari dengan telinga tadi, ya. Dan efek berkeringat akan lebih kuat. Jadi dia ada di sini teman-teman. Nah ini Ermen kan dia di sini. Jadi di telinga depan dia bisa digabung di sana. Ya jadi Pak Ahwid ini untuk apa? Untuk keringatnya. Gitu. Ya. Nah di sini ya mengikuti Sichuan apa? Ya, Sesuen kan yang di tangan itu, ya di ujung tangan ini, gitu, ya. Nah, Feng Zhi juga teman-teman udah tahu, ya. Feng Zhi itu untuk apa sih, gitu kan? Teman-teman juga tahu, dia di Feng Zhi itu kalau di ini ditekan, ya. Jadi dia tekniknya ditekan, di apa? Di apa namanya? Di titik ya apa ditekan gitu, teknik menekan, titik tian, ya. Nah, dia di situ teman-teman bisa bisa lihat dia di sana, ya dia di sana, kemudian dia apa bisa apa lima jadi tekan, jadi ditekan nih teman-teman seperti ini misalnya ditekan atau di row, ya selama lima apa eh, 1 menit sampai 2 menit gitu, ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Jadi dia di sini, ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, dia sama untuk keringat juga, ya, untuk keringat dan mengusir angin dingin dia di situ, ya. Nah itu yang teman-teman untuk kepala, ya. Nah itu untuk kepala. Nah ini ada kita masukkan juga ada tiancu, ya, tiancuku. Nah, tiancuku itu ada di sini teman-teman. Tiancuku namanya. Jadi bukan tiancu aja, tapi kunya ada tulangnya. Jadi tulang dari sini nih teman-teman, ya, dari batas rambut sampai ke bawah sini, sampai mendekati tacu ini, gitu loh. Ya, jadi di batas rambut dia ke bawah, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya, efeknya apa? Efek nyata adalah menurunkan qi yang naik dan menghentikan muntah. Sering digunakan bersama teknik menggosok cungwan. Jadi raw cungwan. Jadi untuk ini dia digabung nih. Jadi kan dia di sini nih teman-teman. Lihat teman ya. Bapak Ibu lihat di sini dari atas dia ke bawah nih ke sini. Jadi pakai 2 jari di gini. Dia di apa? Eh mo ya. Nah, gitu. Row. Nah, tapi dia dari atas ke bawah dia ininya. Gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi tiancuku bukan tiancu, titik tiancu kan ada ya. Nah, tapi ini ku. Jadi ada tulang. Jadi tulang leher itu loh. Ya, dari batas ini sampai ke uh, tian tatsui. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi dia ada di sini. Nah, itu dia, ya. Nah, itu yang teman-teman lihat di sini, ya. Nah, yang tadi pitung, nah ini teman-teman kan yin xiang di sini, ya, ini yin xiang, nah pitung nih di sini. Ya, jadi pas di atas sini. Kan yin xiang di sini. Kalau itu di sini. Nah, dia apa dengan jari tengah tadi? Gitu. Jadi kalau mau enak tuh ya seperti gambar ini, tangannya, jarinya apa? Telunjuk di atas tali ini. Nah, ini. Jadi lebih enak dia ini. Kekuatannya lebih stabil. Gitu. Ya, row pitung tuh dia di sini. Ya, nah ini kita bagian dada dan perut, ya. Nah, ini bagian dada dan perut teman-teman juga nggak terlalu banyak titiknya. Nah, ini teman-teman lihat, ini tiantu, teman-teman udah tahu, ya. Rufang ini juga teman-teman tahu, ya. Kemudian ruken dia tahu, ini hampir sama fungsinya. Nah, ada tancung atau sancung, ya, gini di tengah, ya. Kemudian ada, nah ini fuku yang mi, apa? Yin yang di sini, ya, kanan kiri, terus ada cunguannya, ya, terus ada tiansu, ada chi ini pusar, tiansu di sini, kemudian ada tu chiao. Nah, jadi di bawah tiansu ada tu chiao-nya dia di sini, tantien di bawah puser. Nah, ini jadi titik yang sering dipakai untuk anak-anak di sini. Nanti ada satu lagi sielei, dia yang ada di sini. Sielei itu kan istilahnya rusuk ya. Nah, tapi itu kita nggak pas, saya nggak mengartikan rusuk, tapi dia siele dia ininya lebih ke sana. Nanti kita lihat di sini, ya.
Nah, ini TN2. TN2 teman-teman udah tahu ya. Saya nggak ini kan letaknya karena letaknya teman-teman udah tahu pasti. Apalagi yang sudah belajar akupunktur. Di sini rata-rata sudah belajar meridian kan? Ya kan di sini udah belajar meridian kan rata-rata ya. Jadi titiknya udah tahu ya. Nah, di sini dia jari tengah ya. Kemudian gunakan teknik row. Nah, Nah, itu dia di sini. Jadi di TN2 itu dia ini kan. Ya, jadi nggak lama nih teman-teman. 10 sampai 15. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu loh. Ya, jadi itu yang teman-teman bisa. Indikasinya apa? Meredakan batuk. Ya, dia batuk, sesak napas gitu ya. Dan juga dia bisa ini teman-teman. Apa dahak? Ya, dia mengeluarkan dahak. Nah, itu dia bisa. Ya, lici huatan. Jadi melancarkan apa? Melancarkan qi dan mengeluarkan dahak. Dia bisa di situ. Ya, dan juga dia apa? Mual muntah dia bisa, ya, mencegah muntah. Kemudian dia juga untuk apa? Eh, Melancarkan tenggorokan. Nah, itu dia bisa ya di sini. Jadi teman-teman hampir sama nih fungsinya. Teman-teman pasti udah tahu ya TN itu untuk apa sih gitu loh. Ini kan kita lihat ini secara ini banyak untuk kita untuk anak-anak gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, aplikasi penggunanya untuk apa sih gitu loh. Nah, di sini batuk berdahak ya. Batuk berdahak eh, dapat dikomunikasikan dengan apa pendorong ya pakwa apa dan titik jadi dia bisa dikombinasikan dengan titik yang lain gitu. Untuk mual dan muntah dikombinasikan dengan mengulen limpa. Jadi nanti ada di sini merek apa titik limpa nih di tangan ya. Di jempol ini titik limpa. Nah, ini nanti yang dipakai juga dipadukannya ya. Nah, ini dia mendorong. Jadi bisa didorong gini. Nanti kita lihat titik limpa di tangan tuh bagaimana sih. Nah, itu. Ya, jadi TN2 tuh bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi pada anak-anak bisa dilakukan seperti itu. Ya. Secara umum teman-teman udah tahu semua kan TN2 ya. Jadi saya nggak ini kan ini lagi. Nah, itu ada namanya sancung apa atau tancung ya. Nah, ini letaknya di sini. Teman-teman udah tahu semua ini. Ada yang nggak tahu nih titiknya. Tahu-tahu udah semua ya anak reguler juga udah tahu ya. Titik-titik meridian udah belajar kan anak reguler? Udah belum? Manila sama Wahyu udah belajar belum? Udah belajar titik kan? Nah, ini dia tancung di sini. Ya, digunakan jari tengah dengan teknik row. Jadi dia di tengah. Jadi begitu ditancungnya di sini di row. Ya, jadi bisa di apa? Didorong atau dia nanti di sini. Nah, ini macamnya. Nanti kita lihat gambarnya. Ya, terus dia apa? Kemudian dorong kedua ibu jari berawal dari tengah lubang pusar ke atas sehingga sampai ke puting susu. Dengan teknik dorong berpisah. Jadi dia begini ke atas, pisah. Ke atas, pisah. Jadi pas di tengah, di sancungnya atau tancungnya dia begini. Ya, nah itu dia apa? Jari telunjuk sternum yang disebut dorongan. Nah, frekuensinya atau rovanya itu 50 sampai 100 kali. Jadi dia teman-teman itu. Tapi yang stabil ya teman-teman, jangan apa? Ini enggak, tapi karena ini sekali lagi anak-anak ya. Nah, indikasinya dia untuk apa? Untuk apa? Sesak dada, batuk dahak, muntah, dan juga dia untuk apa nih teman-teman? Untuk melancarkan qi. Ya, jadi kalau ada yang apa dia tancung itu dia eh, apa melancarkan qi dia di sini, membuka apa dada gitu ya juga dia di sini. Ya, dia di sini teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, ini kalau aplikasinya gitu kan. Dada sesak ambil titik untuk teknik mendorong di tengah ya. Jadi dia didorong, jadi didorong ke tengah gitu. Ya, kalau batuk dahak ambil teknik ulen. Nah, jadi kalau dia sesak napas dia di tui, kalau dia batuk dahak dia di row ya. Nah,
dikombinasikan dengan mendorong meridian paru-paru, nanti ada di tangan. Jadi di dada yang untuk batuk, di dada, di row, terus di tangan untuk meridian apa? Untuk ininya titik V-nya dia ada di situ, ya. Kemudian dan gosok ya, menggosok di mo pada titik Veisu-nya. Nah, itu Veisu kan teman-teman tahu ya, nanti kita lihat Veisu di mana, karena itu titik penting juga yang harus untuk anak-anak. Nah, kan paru-paru, makanya nanti ada titik Fei-Qing-nya di sini di tangan gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Terus muntah, dorong ya, ditui dikombinasikan dengan menggosokkan tiantu. Jadi tiantunya digosok-gosok ya, menekan fenglong. Nah, titik fenglong teman-teman tahu ya. Fenglong kalau saya kasih bahasa begini teman-teman tahu ya. Fenglong itu biasanya di mana? Ada yang ingat nggak? Kaki, Bu. Hah? Kaki, kaki. Kaki, Hmm. pertengahan situ. Betis Di bawah cusali. pergelangan kaki. Hmm. Ya, fenglong tuh di antara apa? Tumit sama lutut dibagi dua gitu ya. Tuh dia 8 cun dari mata kaki ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu yang bisa lihat. Jadi ini bisa dipakai nih gitu loh. Jadi pertama untuk sesak napas dia dorong ke tengah ya. Langsungnya dinaikin ke atas. Terus kalau batuk dia diambil di row, ditancungnya di row ya, di row dikombinasikan dengan mendorong meridian di sini, V-nya nanti. Ya, nah itu teman-teman yang harus lihat. Jadi itu yang teman-teman lihat. Nah, tancung di sini. Nah, ini caranya seperti ini. Nih ya. Nah, ini dia bisa di sini. Jadi dia di row di sini atau di fen begini. Jadi ditui dia ke membelah atau di row di sini. Ya. Nah, ini yang di sini. Nah, ini lihat teman-teman kalau di row, nah dia biasanya orang itu dia pakai gini teman-teman. Jadi jari tangannya ini jari tengah, jari ini gini. Jadi dia biar stabil nih. Kan kalau begini kan dia ini, kalau gini kan jadi dia terpegang. Nah, dia seperti itu sebenarnya. Jadi dia seperti itu. Jadi bisa row-nya seperti itu. Jadi ditancung diginiin. Nah, ininya dia jarinya biasanya begini. Jadi biar apa? Biar ininya stabil gitu loh. Ya. Nah, ini juga bisa di Ventoy, jadi bisa dikeluar. Jadi untuk melegakan dada juga dia bisa di sini. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat untuk ininya. Nah, ini ada rufang. Nah, rufang teman-teman tahu di sini. Ya. Titik rufang pada payudara. Jadi dia di rufang itu payudara sebenarnya titiknya. Ya. Nah, ini gunakan jari telunjuk dan jari tengah masing-masing di sebelah dan payudara dan titik payudaranya. Ya. Nah, jadi dia di situ frekuensinya 20 sampai 30 kali untuk batuk dan sesak napas. Ya, batuk asma, sesak dada dapat dipastikan dengan menguleni menggosok titik parunya. Ya, titik titik paru bukan titik paru yang di tangan tapi dia veisu maksudnya ini. Ini adalah veisu. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini Shelley yang saya bilang tadi, Shelley itu dia adalah tulang rusuk. Jadi dia benar-benar di sampingnya. Nanti ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman. Ya, jadi dia digosok gitu ke bawah. Ya, jadi diusap ke bawah gitu, ya. Nah, ini lihat. Gosok dengan telapak tangan kedua tadi ketiak ke titik tensunya. Ya, nah ini dia di sini frekuensinya 50 sampai 100. Jadi digosok gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa sesak napas, dahak dan sesak dada, sesak napas ya. Akumulasi bisa juga dia di sini. Ya, ada borok dan segala macam tuh dia bisa dipakai gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa pakai dia di sini. Ya. Dan dia juga di sini bisa untuk perut sakit, ya. Nah, perutnya, ulu hatinya nyeri, anak-anak kan ada situ bisa kita bukan di ulu hatinya ini kan, tapi di selenya, ya di tulang di ininya, di samping yang tadi saya lihat.
Ya, nah di sini untuk apa nih gitu kan? Apa nyeri ketiak, sesak napas, mengi ya, dan sesak napas dan dikombinasikan yang menguleni mendorong pada titik sancungnya. Jadi tadi udah di sampingnya gitu kan. Nah, terus kita titik sancungnya kita lihat ya. Nah, itu dia ya kanci ini dia benjolan ya, dapat menggosoknya ditambahkan metode mencubit gitu, ya. Nah, itu dia lihat. Jadi dia di sini teman-teman, dia digosok ke sini ke bawah ya. Digosok kemudian digabung dengan ditancung tadi yang ada di sini. Itu untuk apa dahak dia di situ ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat atau mulut baunya bisa di sini juga ya. Mulut bau suka apa namanya aici itu apa segukan gitu ya. Nah, itu dia lihat dan di sini juga apa perutnya ada benjolan di sini juga yang di ini kan yang di apa yang di diusap ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, itu fungsinya apa sele ini tadi ya. Nah, ini yang ini. Nah, kita lihat cungwan. Nah, cungwan teman-teman udah tahu ya. Saya nggak ini kan letaknya ya. Teman-teman di sini udah tahu semua kan? Yang ini cungwan, Sudah, Bu. yang ini udah tahu yang reguler. Karena cungwan ini titik yang sering dipakai. Yang reguler tahu nggak cungwan? Kalau kita jarang pakai pakai kode ya, cungwan itu berapa ya sih namanya? CV12. Nah, ini yang cungwan. Nah, ini teman-teman lihat ya. Biasanya apa? Digunakan caranya ujung jari atau telapak tangan untuk menggosok sisi tengahnya. Tekniknya unroll, jadi ditekan dan diputar. Tuh, ya. Jadi menggunakan telapak tangan, jadi menggunakan telapak tangan ini bisa begini nih teman-teman. Ya, ditekan dan diputar. Ya, tapak tangan ini ya, ininya diputar atau dengan 4 jari gini ya, bagian tengahnya ya. Nah, dia di situ. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan teknik ini apa nih sampai kalau di row tadi dia 100 sampai 300 kali, jadi dihitung teman-teman, jadi dia begini 1 2 3 4 gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat atau digosok di apa di ini dengan 5 menit ya, atau dorong hingga 100 sampai 300. Nah, itu yang teman-teman lihat ya. Nah, ini kembung apa namanya? Misalnya kembung terus akumulasi makanan, stagnasi makanan, kehilangan nafsu makan, muntah, diare itu bisa ada di situ ya. Itu bisa dilihat dan apa dia bisa macam-macam teman-teman. Jadi tadi teman-teman bisa mau diusap ya. Diusap seluruh kan ini misalnya cungwan dia seusap seluruhnya. Ini ya. Bisa juga dia apa namanya? Di row. Row-nya pakai tadi yang 4 jari kata saya, dia bisa begitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Bisa ditekan. Dia ditekan perutnya. Ya, bisa dengan jari tunggal apa maksudnya ininya eh, tapak tangan satu gitu ya, satu atau tapak tangan dua diimpitkan ya. Nah, itu yang teman-teman bisa bisa lihat ya, atau tadi ada didorong. Nah, didorong itu apa dari atas nih teman-teman, apa sih namanya lupa saya, yang di bawah dada dia ulu hati didorong ya, didorong apa kemudian dibagi ke depan, jadi dorong terus dilepas. Jadi pas dari atasnya di ulu hati dia didorong sebentar terus dia di apa di dibuka gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana ya. Itu yang teman-teman bisa lihat macam-macamnya untuk apa namanya untuk di cungwan. Sebenarnya di cungwan tuh banyak teman-teman, banyak metodenya gitu loh ya. Nah, ini dia biasanya untuk apa nih? Apa tadi kembung akumulasi makanan, kehilangan nafsu makan ya. Itu dia bisa. Dan jadi cungwan ini nggak tunggal.
dikombinasikan dengan meridian limpa nanti yang di tangan. Tekniknya unrow, jadi ditekan dan diputar. Ya, kemudian titik unrow pada titik Chusanli dan titik akupunktur lainnya mendorong dia untuk membantu ini kembung akumulasi, itu dia di situ. Ya. Nah, untuk gas lambung terus muntah menggunakan teknik Tue, mendorong secara perlahan dikombinasikan dengan titik Panmen. Nah, Panmen itu ada di sini, teman-teman. Ya, titik Panmen itu ada di tangan. Terus ada Tiansu dan titik akupunktur lainnya. Nah, itu yang teman-teman. Jadi teman-teman akan lihat nih, Panmen ini ada titik nih yang ada di tangan nanti. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sana. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan dia Chungwan tuh di sini. Nah, dia dari sini, dari apa atas sini, bawah sini kan. Nah, dia apa dari sini yang kalau ditui dari sini dia turun ke bawah terus dipecah ini. Gitu. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat di situ. Ya, ini foto. Nah, ini kita namanya fu, ya perut. Jadi kalau dia ada kan fu, jadi titik perut. Jadi semua di tengah perut dia di sini. Ya, di sini ada fu, dia enggak. Jadi fu itu di tengah sini teman-teman, di semua inilah namanya fu dia di sini. Gitu, ya. Nah, di sini perut, terutama di pertengahan perut, aplikasinya kedua jari kedua tangan di sepanjang tepi sudut lengkungan tulang rusuk ke sisi dorong yang disebut teknik pembelah yin dan yang bagian perut. Nah, ini tadi teman-teman di sini dia. Nah, ini ya dia di sini. Jadi dari sini dia dipecah nih, seret gitu loh. Ya, karena kalau teman-teman lihat di sini nih ada Fu Yang Ming. Jadi dia dibelah nih di sini dari perut ini di seret ke kanan ke kiri gitu loh. Ya. Nah, dia di situ. Terus teknik unrow sehingga dengan telapak tangan atau 4 jari di ujung perut. Jadi dia nggak di sini. Jadi dia dengan 4 jari. Jadi dia apa? Diinikan ya. Telapak tangan 4 jari. Nah, 4 jari bisa pakai ininya, bisa pakai ini. Gitu. Ya. Ini yang teman-teman lihat. Kalau mendorong dia 100 sampai 200 dorongan. Nah, untuk anak-anak ya teman-teman ya. Nah, dia seperti itu. Tapi dorongnya nggak lambat, tapi konstan. Ya. Nah, dan bisa juga 5 menit kita lakukan. Gitu. Ya. Jadi perutnya. Indikasinya sama gangguan pencernaan juga. Ya, gangguan pencernaan. Sakit perut dan kembung, mual muntah, lain-lainnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana, ya di FU itu, ya. Nah, aplikasinya ini tadi sama saluran pencernaan dikombinasikan. Jadi ini titik FU ini dengan titik akupunktur seperti menekan titik Tiansu dan mendorong titik meridian limpa. Jadi mendorong titik meridian limpa bukan dari kaki ke atas enggak, tapi di tangan tadi yang saya bilang nanti ini limpa, ini hati, ini jantung, ini apa paru dan ini ginjal. Nah itu. Jadi ini kalau limpa katanya ini nanti yang kita tolong. Entah dia mau tolong atas apa dia ke bawah. Ya. Nah, ini yang dimasuk. Sering dikombinasikan dengan metode menekan dan menggosok titik Chusanli untuk perawatan kesehatan anak. Jadi ini dia di perut kita inikan terus Chusanli-nya kita tambahkan. Terus dikombinasikan dengan mero umbilikusnya, pusarnya Chi tadi menggosok ekor kura-kura apa tulang ekor di belakang nanti Kui Wei ya, dan mendorong 7 bagian ya apa Ciku 7 yang di belakang nanti dia belakang ada ya, merupakan kombinasi efektif dari untuk mengobati diare pada anak. Jadi dikasih Fu ini untuk diare anak ditambah dengan tadi apa namanya Kui Wei, nanti ada titiknya di bawah nanti gambarnya Kui Wei ya, ditambah lagi dengan
Ciceku. Nah, itu nanti juga ada titiknya. Nah, ini bisa untuk diare anak. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi umbilifu tambah umbilikus tambah kuiwei tambah ciceku. Nah, dia di situ. Jadi nanti ada tuh teman-teman di belakang. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Yaitu di belakang. Ini ada di belakang semua nih. Ini ada di yang apa? Yang ini sama ini nanti saya ganti kata-katanya ya dengan bahasa ininya, bahasa bahasa Mandarinnya, Pinyinya. Nah, ini apa? Ini umbilikus, C-nya nanti dia untuk diare bagus. Nah, itu yang teman-teman juga bisa lihat untuk anak-anak, gitu, ya. Nah, ini untuk perawatan kesehatan anak-anak, Fu ditambah dengan Cusanli. Nah, itu dia bisa dengan teknik apa? Menggosok. Jadi menggosok. Jadi Cusanlinya di ini aja dilus. Gitu ya. Nah, itu sekali lagi biasanya dipakai untuk anak-anak di bawah 5 tahun sebenarnya teman-teman. Ya, di bawah 3 tahun malah. Kalau 5 tahun tuh agak susah mau diinikan. Ya. Nah, ini yang tadi yang Fu tadi ini yang apa? Mendorongnya ya. Nah, ini dia mendorongnya. Ini apa? Mo-nya mengusapnya dia di sini. Ya, dia mengusap di sini. Nah, di sini yang di fen, di tui. Nah, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini ci. Jadi ci nih, teman-teman. Ini ci adalah umbilikusnya. Gitu loh. Ya, bisa juga sencukan. Sencuekan, teman-teman tahu. Ya. Gosok dengan ujung jari tengah atau telapak tangan. Jadi dia di sini. Ya, kembali lagi gini, digosok. Ya. Nah, apa dia 100 sampai 300. Indikasinya sembelit, diare. Jadi sembelit, diare ini bisa dipakai nih. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau diare dan sembelit itu dikombinasikan dengan perut. Nah, tadi yang fu. Ya, fu. Jadi diare ditambah sembelit apa pusernya untuk anak-anak ditambah yang di fu-nya, yang perutnya. Dan tulang ekor ini apa? Kuiwei. Nanti ada lihat. Jadi digosok tulang belakangnya. Ya, nah itu dia bisa. Kemudian kalau apa? Ini nah diakumulasi ininya itu bisa dipakai dikombinasikan dengan mencubit tulang belakang yang apa siku nanti kita lihat ya cuiku dengan raw. Jadi raw mengerau ya teknik raw bagian tengah leher menggosok titik kaki Cusanli dan titik akupuntur lain. Itu jadi kita bisa lihat teman-teman yang pusar ini bagaimana gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini Tiansu kan teman-teman udah tahu ya Tiansu itu di mana sih gitu loh ya. Bu Hana izin bertanya, menggosoknya itu ada pakai tenaga atau cuma asal ada gosok gitu? Digosok nggak usah pakai tenaga kan anak kecil ya, nggak usah Pakai diusap tenaga gitu aja ya. diusap aja Kayaknya gitu. nggak terlalu kencang gitu ya. Pokoknya seininya lah, jangan karena anak kecil ya. Sekali lagi kita tahu lah segala ininya. Nanti waktu teori waktu praktek nanti dikasih tahu sama ininya. Ya bagaimana menekannya ya gitu. Jadi asal ada gosok aja ya Bu ya. Makasih ya. Jangan terlalu kenceng ya gitu aja karena anak-anak. Sekali lagi anak-anak. Nah, ini Tiansu ya. Tiansu ini enaknya ada prakteknya ya. Nanti kalau ada kesempatan kita praktekin deh. Yang di Jakarta bisa kita kumpul di satu tempat, tapi kalau yang di daerah, nah itu yang saya nggak tahu. Ya, atau bisa pas kita di apa di IIK besok ya. Nah, Tiansu, nah ini dia teman-teman juga tahu ya. Dia di antara di umbilikus saya nggak ini kan, ini ST25 ya, kalau nggak salah. Tiansu, ya kita pokoknya akan pakai nama ini ya teman-teman ya. Kita sepakati untuk titik-titik kita nggak pakai kode gini karena nanti ujian pun hukum kita pakai nama-nama begini. Nggak ada nama ininya walaupun akan kita tuliskan ininya. Tapi kadang-kadang kita lupa karena kita terbiasa cuma pakai nama.
Ya. Jadi biasakan pakai itu. Ya. Nah, ini 2 jari di telunjuk dan tengah di kedua sisi tiansu-nya. Ya, nah ini dia di sini. Ya, dia seperti ini. Ya. Dia banyaknya 50 sampai 100. Nah, tiansu hampir sama nih sama yang orang dewasa yang titik akupunktur umumnya. Gitu. Ya, titik akupunktur umum, diare, kembung, sakit perut, sembelit, dan gangguan pencernaan. Ya sama. Ya, nah ini gastronitis akut dan kronis gangguan pencernaan dapat dikombinasikan dengan mengulen tiansunya, mendorong meridian tu-nya, menekan titik Cusanli dan titik akupunktur lainnya. Ya bisa seperti itu. Nah, kalau ini lihat secara klinisnya tiansu dan pusar, nah ini dapat sekalian gitu loh, bersamaan karena dia kan tiansu pusar kan di tengah, ini kan nah bisa sekalian nih gitu loh. Ya. Nah, itu yang teman-teman ini kan ya. Dengan jari telunjuk dan jari manis ditempatkan kedua sisi tiansu dan dirau pada saat itu. Jadi bisa teman-teman semua gitu ya. Ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini tantien. Nah, tantien ini kan biasanya kita nggak ini kan ya. Tapi di sini untuk anak-anak kita bisa pakai ada titik tantiennya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat dan biasanya dia di di roll ya, didorong ditui ya, itu bisa. Biasanya seperti itu. Ya, nah itu dia bisa. Nah, ini lihat didorongnya kan. Dia di tantian atau di mounya. Nah, gitu. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini 50 sampai 100. Ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi ada ininya teman-teman. Jadi nggak asal karena ini dia ini kan enggak. Ya, jadi ada dihitung. Makanya kan teman-teman kalau lihat apa namanya bidan atau perawat yang ini kan biasanya dihitung sambil kayak untuk membuat anak kecilnya senang kan menghitungnya gitu loh. Gitu. Jadi makanya itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, ini tuciao. Ya, tuciao ini 2 cun di bawah umbilikus. Ya, 2 cun di sebelah di samping. Jadi dia teman-teman bisa lihat di sini yang tadi. Nah, ini tuciao. Jadi di bawah nih. Dia di bawah. Jadi sederetan dengan tantien. Ya, di bawah tiansu. Dia di sini, tapi kanan kiri juga. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini kan sensuenya tensu, tensu. Nah, dia tantien di bawah umbilikus. Nah, ini di sini. Tuciao itu di bawah. Ya. Nah, gitu. Gunakan ibu jari, jari tengah ini ya, maksudnya jari telunjuk ya. Telunjuk ini. Terus jari tengah sebagai metode memegang dia memegang seperti itu. Ya, nah seperti yang kemarin itu teman-teman. Ya, 3 sampai 5 kali. Jadi dia dilakukan memegang, mengambil gitu kan. Nah, dia di situ. Ya, sakit perut dan diare. Untuk kelemahan sakit perut dingin, ya, efek diare lebih baik dapat dikombinasikan dengan meridian limpa ya, dan menggosok tantien dan titik akupunktur lainnya. Ya, dengan metode seperti mencubit ya ciata kemarin mencegah anak menangis dan mengambil titik akupunktur setelah menyelesaikan berbagai tekniknya. Ya. Nah, ini yang titik-titiknya tadi. Ya, teman-teman udah tahu semua lah ini ya. Nah, ini anak-anak tuh titik titik perut nih semua nih. Ya. Yin yang jadi kanan kiri. Jadi dari sini ke sana. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, Tuciao itu dia seperti ini tadi. Tuh lihat kan mencubit kanan kirinya di situnya. Nah, lihat di sini. Nah, lihat ini caranya lebih kelihatan teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, jadi di situ. Ya, mengambil di ujungnya. Ya. Nah, itu yang
dilihat ininya ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Biasa dipakai di dada dan perut itu apa? Sekitar dada untuk penyakit pernapasan. Sekitar perut tengah atas untuk disfungsi sistem pencernaan. Titik perut bagian bawah digunakan untuk menghangatkan dan melancarkan, menguatkan ginjal dan mengobati sistem kemih seperti apa mengompol atau enuresis ya. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi ada ininya. Jadi teman-teman kalau untuk anak-anak misalnya nanti ujian ini misalnya ya dikasih titik ini fungsinya untuk apa gitu loh. Ini anak dengan keluhan misalnya apa batuk, dahak. Nah, diambil titik apa di dalam ini titik apa yang dipakai dan metode apa yang dipakai. Nah, pilihannya ada. Nah, ini teman-teman udah inget aja nih. Ini ada rangkumannya. Jadi maksudnya biasanya digunakan di apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat dan tinggal ingat nih ininya ya. Ininya di bagian atas ya, bagian atas ini apa, bagian ini apa. Gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman ingat. Jadi jangan sampai salah nih mengingatnya nggak susah gitu loh. Yang ini nggak susah. Dan apalagi teman-teman kan sudah belajar akupunktur tuh, harusnya tahu fungsi-fungsinya titik-titik ini. Ya, cuman ada beberapa titik yang tantien apa tapi sama fungsinya ya. Nah, ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman harus paham tuh. Ya, ini titik fu itu apa di perutnya ya. Itu yang teman-teman harus pahami dia di situ. Tuh, ya. Nah, yang ini tadi lihat teman-teman kayak dicubit kan tadi saya bilang dicubit. Nah, jadi dia di ini kayak dicubit ininya, nggak mengambilnya, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat juga. Tapi cubitnya nggak keras-keras ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah anak-anak, bukan orang dewasa. Jadi harus dengan apa perasaan orang dewasa itu kita harus hati-hati apa harus kita tanya ya teman-teman sakit nggak apa apalagi anak-anak. Jadi kita waktu memijit untuk anak-anak kita perhatikan perubahan wajahnya anak-anak itu kita perhatikan. Ingat teman-teman kalau ada yang melakukan tuina anak itu diperhatikan. Jadi jangan sampai anak-anak itu kapok untuk diterapi lagi gitu ya. Itu yang teman-teman juga harus ingat tuh. Jadi jangan kita sebagai apa terapi gitu ya sebagai apa yang melakukannya kita ingat ini yang kita lakukan untuk anak-anak. Paling nggak bukan anak-anak lah, pada manusia yang mempunyai perasaannya sakit pada binatang aja kita hati-hati, apalagi pada manusia, gitu ya. Itu yang teman-teman lihat. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk melakukan tuina ataupun akupunktur, ya itu teman-teman harus memperhatikan wajah apa perubahan-perubahan pada pasiennya, ya jangan main asal tusuk atau asal pijat, ya itu teman-teman harus benar-benar diperhatikan loh teman-teman. Ya, jangan sampai itu membuat teman-teman menjadikan apa dikatakan malpraktek. Iya, main asal tusuk aja, main asal tuina aja, gitu ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, ini yang untuk kepala, perut, dan dada, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau Cintanya enggak, Bu, ya silakan. ini kan metode untuk tuina anak Bu. Apakah bisa diterapkan untuk yang dewasa Bu? Tuinanya, titik-titiknya sama? Tuinanya kan Apakah kalau sama? tuina apa titiknya, Pak? Tuina dan titiknya Bu. Kalau tuinanya kan hampir sama secara umum sih, Pak. Kan tekniknya hampir sama. Gitu. Iya, iya. Dan titiknya juga hampir sama sebenarnya, Pak. Cuman kan ada Oh anak gitu. kecil karena dia masih kecil, apa nggak terlalu lebar badannya dan kita juga agak sulit kalau apa ngambil titik-titiknya kan masih berdempetan ya, Pak ya. Makanya itu ada bagian perut nggak semuanya gitu loh. Kan di perut tuh banyak kan? Ada apa? Iya Bu. Ada titik luomainya di sana, ada pokoknya banyak lah di perut. Tapi kan dia masih kecil kan kecil, kita nggak bisa ngambil yang dikit-dikitnya. Jadi kan kita tuinannya secara garis besar gitu loh Pak. Gitu. Makanya tadi Oh, kan baik di Bu. depan, di depan kekasannya dibilangin banyak kan diambil adalah melalui tangan. Tadi dijelaskan keistimewaan daripada titik apa titik-titik akupunkturnya titik tuinannya kebanyakan di tangan gitu loh ya.
Itu yang Oke, Bu. Terima kasih, teman-teman Bu. bisa perhatiin. Nanti kan ada di tangan. Nanti ini dia ada di tangan sebenarnya, tapi kita ngelihat pinggang dulu. Tapi saya liatin dulu ya. Dia yang di tangan. Nah, nah ini dia nanti di tangan nih Pak. Nih, dia di tangan atas. Nanti kita lihat ada tangan atas. Nah ini. Jadi di tangan ini nanti dia akan banyak di sini nih. Nah ini dia bagian tangan atas nih Pak. Nah lihat di sini ini yang apa? Bagian depannya tuh banyak tuh titiknya. Nah, nanti ada titik. Nah, yang saya bilang tadi titik meridian limpa dia ada di jempol nih, ya. Limpa dia ada di jempol. Oke. Nah, ini, ya. Hmm. Nah, nanti ini setelah di pinggang, nanti kita akan ke tangan nih. Nih, nanti bisa dilihat nih. Nah, ini lihat saya nggak iniin karena ini kecil-kecil saya nggak bisa tulisin pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi ini pitching nanti kita lihat nih Pak. Ini limpa di sini, ya. Ini hati di sini. Nanti kita pijitnya ke sini. Nanti ini jantung, ya. Jadi makanya tadi tambah meridian di sini. Nanti ini paru. Nanti ini ginjal. Itu yang cangfunya. Nah, kalau yang mana? Limpa nanti Weicing apa namanya? Lambung. Nah, ini dia di sini nanti. Ini lambung di sini. Nih. Nah, tacang lah usus besar dari atas nih. Jadi tacang sesuai dengan ininya di sini. Ya, di sini. Kan ini hati, tapi tacangnya di sini. Jadi nanti kita pijit di sini nih kalau ada masalah kita tambahkan. Terus nanti di sini xiaocang usus kecil dia ada dari ujung kelingking tapi bagian pinggir sampai ke sini. Nah, itu. Tapi nanti kita urus satu-satu. Ya, nah itu yang dia di situnya. Ya, nah itu yang nanti kita lihat. Nah, ini macam-macam. Nah, ini di tangan nih. Nanti ada namanya Tian He Shui. Nah, dari sini ya dari di tengah sini dia ke sini. Nanti kita untuk apa nih? Biasa untuk pencernaan, untuk demam, nah di sini. Gitu. Nah, Liu Fu nanti dia di sini nih. Ini bisa lah pakai sini. Nah, ini nanti San Quan namanya dari apa? Pergelangan tangan sampai ke siku. Gitu. Ini nanti makanya di anak tuh suka dipakai dia sini. Ya, nanti ada laukung. Nah, bentuknya muter nih dia. Gitu. Nah, ini ya makanya di anak. Nah, ini nanti dia ada juga di depannya nih, ya. Di depannya ada nih. Ini namanya Wuce apa? Dia di sini. Nah, di sini juga ada namanya Erma. Nah, di sini Erma sang Eren, ya. Eren di sini. Nah, di sini. Jadi ada nanti macam-macam dan ini nanti ada cara nanti di sini ada caranya sesuai nama titiknya. Nah, ini. Ya, kayak tadi apa? Tian He Shui ini ada nama tekniknya juga namanya Tian He Shui. Nah, dia dari sini didorong ke sini gitu. Nah, gitu. Nah, ini banyak diambilnya di tangan. Kebanyakan anak-anak itu diambilnya di tangan. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat ininya. Nah, ini kita ambil yang pada pinggang nih. Pada pinggang dan pinggang dan kaki nanti kita lihat. Ya, pinggang dan bahu dulu gitu. Ya. Nah, ini kita lihat. Nanti jadi ada nanti yang namanya Tian Cuku. Bukan Tian Cu aja. Kalau Tian Cu kan ada titiknya di sini. Tapi ini ku tulangnya. Jadi sepanjang dari batas rambut tadi sampai dia batas tacuy. Itu namanya Tian Cuku. Ya. Nah, itu yang teman-teman. Nanti ada tacuy juga diambil. Ada fengmen. Ada feisu. Ya. Terus ada apa pisu. Sensu ini yang 5 cang itu diambil semua. Itu akan dipakai semua yang mengobati untuk organ-organnya. Nah, ini yang teman-teman mungkin akan lihat di sini lagi nih. Tadi Tian Cuku kan dari batas rambut sampai tacuy. Nah, dari tacuy ke bawah nih
itu namanya cicui. Jadi tulang ininya nanti ini ada juga nih di tiling belakang nih dia ada di sini. Ya, nah nanti yang ciceku yang tadi saya bilang 7 ruas tulang. Nah ini. Jadi dari tulang ekor dia ada di sini dari di bawah sensu atau BL23 ya. Nah, itu ke bawah sampai ekor. Nah, itu namanya ciceku. Nanti ada juga setelah ini ya. Nah, tiancuku juga ada ciceku. Nah, jadi yang kalau tulang-tulang ini dia memanjang di sini. Ini juga memanjang di sini. Nah, cicui, nah ini tulang belakang sampai bawah. Gitu ya. Ini yang nanti kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih dia ke ininya. Yang di belakang itu dia di sini tadi. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini tadi yang telinga belakang. Nah, ini. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini yang tadi dikatakan itu kalau dia pakai apa? Di Indonesia kan begitu ekor kura-kura. Nah, ini. Jadi di tulang ekor sini ya. Dia di sini kuiwe. Nah, ini yang kuiwe tadi itu. Nah, ini 7 tulang belakang itu. Gitu. Nah, ini kan ada nih limpah, ini ada semua, itu juga dipakai. Nah, kaki juga nggak semua tuh teman-teman. Wei Chung ya, Chengsan, Fenglong kan di depan sebenarnya, Kunlun. Nah, itu yang dipakai dia, jadi nggak pakai semua ya. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan untuk anak-anak. Nah, ini kita lihat yang cicui tadi. Cicui tadi dia kan untuk semua tuh. Ya. Cicui itu dari tacui ke bawah. Nah, ini. Dan dia berapa nih? Tekniknya dia ini kan tulang belakang dia dorong lurus dari atas ke bawah dengan 2 jari, jari celuk dan tengah. Nah, begini caranya, serat ke bawah. Ya. Nah, ini. Tui cicui namanya, tui cicui. Ya, tuinya mendorong. Jadi didorong dari sini ke belakang. Dari sini ke belakang. Ya. Atau menggunakan mencubit dari bawah ke atas. Ini yang kayak kita itu yang saya bilang kemarin kita ada videonya. Nah, jadi dari sini sepanjang ini tapi nih. Nih, tapi dia dengan dicubit ke atas sampai ke batas tacui. Ya. Nah, di sini. Jadi Neva itu dia metodenya gini teman-teman. Dipijit ke atas 3, begitu 3 kali ini diangkat. Naik lagi 3 diangkat, naik lagi 3 diangkat gitu teman-teman. Ya, nah ini yang teman-teman bisa untuk cicui ini. Ya kegunaannya untuk apa? Ini, nah ini. Dorongnya 100 sampai 300 kali dan nievanya cubit sampai 5 kali. Jadi 3 cubit, 3 cubit, 3 cubit. Ya, kalau dorong yang tadi yang dari atas ke bawah. Tapi kalau yang mencubit dari bawah ke atas dengan 3 tarik angkat, 3 angkat, 3 angkat itu yang kemarin kita juga di video ada. Ya, nah di sini. Fungsinya apa nih? Menyeimbangkan yin dan yang, mengatur qi dan darah, menyelesaikan cangfu, membersihkan alur meridian dan melancarkannya, menumbuhkan vitalitas dan menghilangkan panas. Jadi di tulang belakang itu. Ya teman-teman, nah gitu. Nah itu untuk anak-anak. Jadi kalau kita untuk teknik maintenance anak-anak ya bisa seperti itu. Tadi perutnya kita MOVA atau kita usap untuk meningkatkan pencernaan. Nah untuk penyimbangan yin dan yang kita juga pakai begitu bisa. Untuk ini ya. Nah ini dia dikatakan 30 cicui dari bawah dari atas. Jadi dia tadi atas kan pakai ini teman-teman pakai 2 jari. Nah itu membersihkan panas. Ya. Nah biasanya digunakan dengan Tian He Shui. Tian He Shui itu dia ada di sini teman-teman. Jadi setelah itu dia untuk makanya saya bilang kan untuk panas untuk pencernaan dia pakai tadi dia tuh yang tulang belakangnya itu kemudian ditambah yang di tangan. Jadi Tian He Shui itu dari sini sampai ke ini tapi di tengah sini teman-teman. Tengah sini dia ke bawah tuh. Gitu. Ya. Di Bandung itu dia bisa. Nah, terus dia membersihkan 6 organ fu. Nah, jadi dia di situ tadi dia ditambah tiansu dia untuk memperbaiki organ fu-nya.
Ya. Terus kalau mendorong pada sankuan tadi ada di sini. Ya, sankuan ada di sini. Amo pada perut dan terus pada sankuan di tui, terus diusap pada perut, ya, pada fu-nya tadi, dan di anro, ditekan dan diputar pada cusandi, ya, untuk penyakit kronis dengan infeksi bawaan dan didapat. Nah ini jadi bawaan Sientian dan Hautian. Nah itu bisa kita untuk mengangkat menaikkan ininya energinya tadi gitu ya. Nah ini teman-teman bisa nih, jadi digabung dia. Jadi kalau untuk panas pakai dituina dari atas ke bawah, terus ditambah tianhen ya di sini ya, yang dari tangan itu dia bisa membersihkan panas di organ cangfunya. Kalau mendorong pada sankuan ya, pada sankuan di sini, pada perutnya diusap dan susandinya di roll ya, itu bisa untuk meningkatkan itu istilahnya, meningkatkan menyeimbangkan yin, mengatur qi darah, ini dia bisa ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Terus teknik Nieva tadi ini Nieva salah satu metode utama yang biasanya kan pada tuina anak. Secara klinis sering digunakan tonifikasi. Jadi dia bisa mentonifikasi meridian ginjal yang tidak hanya umum digunakan pada anak dengan gizi buruk, diare, dan pada anak, tapi juga pada insomnia orang dewasa pun bisa. Nah itu dia bisa. Jadi di belakang tuh di nie yang ini akan tuh bisa. Jadi orang dewasa pun bisa insomnia karena dia ini fungsinya. Ya, jadi dia bisa. Nah, ini yang cicieku tadi yang saya bilang 7 titik. 7 ini yang di tulang ekor ya, di sini nih. Jadi 7 dari tulang ekor naik ke atas sedikit. Ya. Nah, di bawahnya sensu. Nah, ini. Ya. Dia mendorong ke atas atau mendorong ke bawah. Jadi ada 2 tuh, dia ke atas atau dia ke bawah. Nah, ini dia di sini. Ya. Nah, ini yang saya bilang dia bisa ke atas, dia bisa juga ke bawah. Ya, ini teman-teman di sini. Jadi dari tulang ekor dia naik ke atas di bawah sensu. Ya. Nah, ini. Jadi dia katakan dari perut jari ya 100 sampai 300 kali. Tuh, jadi dia seperti itu. Nah, itu ini Kak. Ya. Nah, ini mendorong ke atas dapat memberikan pencernaan, menghentikan diare, dan digunakan diare karena defisiensi limpa. Diare berkepanjangan sembelit, sering buang air kecil dan ngompol tuh bisa karena defisiensi limpanya bisa dipakai. Gitu. Terus mendorong ya dengan ditekan ya ke bawah Ci. Jadi tadi yang ke atas dia ke bawahnya nih. Menghilangkan stagnasi, melancarkan BAB. Jadi dia bisa. Jadi kan tadi ke atas nih. Nah, dia dorong ke bawah. Bisa melancarkan BAB. Melancarkan makanan dan diare, menghilangkan bau mulut dan sebagainya. Jadi dia untuk pencernaan kalau dia turun ke bawah. Ya, sama dia ininya. Nah, ini dia aplikasinya digabung apa nih? Tuina ke aditsoi, didorong ke atas, diare karena PPL dingin. Ya, diare yang berkepanjangan dan penyakit lebih baik dengan digabung dengan usus besarnya. Terus teknik tui ke bawah. Jadi ini ke atas dia untuk ini, ke bawah sembelit. Ya, panas pada usus, diare sindrom lembab dan panas. Jadi ada panas, diare traumatis, disentri dan penyakit lainnya. Nah, ini membersihkan usus besar dan membersihkan meteran limpa. Nah, ini teman-teman harus paham ini. Ada 2. Dia ke atas atau ke bawah. Misalnya nanti ada soal seorang anak dengan dia diare berkepanjangan karena terserang angin dingin gitu ya, dengan lidah pucat, nadinya cin gitu ya. Nah, untuk anak dapat dilakukan metode Tuina bagaimana A, B, C, D, E. Nah, teman-teman harus tahu tuh yang ke atas apa yang ke bawah. Nah, itu yang teman-teman lihat ya. Kita soalnya nanti kalau ini selalu begitu ya. Soalnya kita akan selalu soal cerita biar teman-teman terbiasa untuk ukomnya gitu ya. Ya. Nah, ini yang kuiwe tadi yang ekor kura-kura. Nah, dia di sini nih. Pas di sini.
Ya, anti diare, pencahar, melelehkan lambung, melancarkan sembelit. Ya, di tulang ekor di antara kedua ini. Ya, untuk semua jenis diare dan biasanya dikombinasikan raw di perut. Ya, dengan teknik menggosok di pusar dikombinasikan Chicheco tadi. Ya, nah ini untuk diare digabung dengan ini ya. Jadi kalau untuk diare digabung nih ya. Diare ini diare ya. Ini terus ditambah dengan di perut, di food tadi ya, ditambah di pusar ci tadi ya, ditambah dengan apa? Cicekunya. Ciceku. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini bisa jadi ujian keluar nih diare, dia apa kombinasinya untuk segala macam diare. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, jangan sampai ini. Ya. Jadi selain diare dia bisa juga untuk apa? Sembelit. Nah, ini ya ditambah ini. Jadi teman-teman harus ingat tuh. Squeeway ditambah di row di apa? Di row di perut, di row di apa? Di pusar dan dikombinasikan apa? Cicuenya. Nah, itu dia tinggal di atas apa ke bawah. Nah, itu. Jadi itu teman-teman, jadi bisa nih soalnya banyak nih digabungkan dengan ini pada cicuenya. Misalnya dia diare, gerakannya ke atas apa ke bawah ke atas dua-duanya atau dia ke apa? Ke bawah gitu kan. Nah, ke kanan ke kamping nih bisa. Jadi itu bisa jadi soal tuh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa ya. Nanti ujiannya kita seperti itu. Ya. Ini dia. Ya, tekniknya ini dia. Ya. Nah, ini. Ya, pada orang dewasa dapat menandakan wasir, ambeien, dan gangguan pada anus. Nah, ini dia. Di sini nih, teman-teman nih. Cicieku tuh di sini. Ya, sensu, apa, weisu di sini, dia di bawah, ya, dia di sini. Jadi dia bawa ekor. Nah, ini wei-nya di bawah, di tulang ekor. Ya. Nah, gunakan ibu jari tengah dengan menggosok kuiwe dan teknik unroll. Ya, dia menggosok dan atau di unroll. Ya, nah di sini selama 2-3 menit apa cenva teknik cenva selama 1 menit. Nah, ini aplikasi semua diare ya, ditambahkan yang tadi saya bilang pusar, umbilikus dan ini CCQ-nya tadi untuk membagi berbagai sembelit disentri dan sebagainya dia bisa, dan pengobatan prolap dan visual wasir dia bisa. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bawah tacangsu dia di sini. Ceku terus di sini adalah Wiwi. Ya. Nah, ini untuk hari ini kita sampai sini. Karena tacui terus lihat nih di sini ada di pungtu ada tacuinya, ada wu 5 titik su belakang, fei su ya, paru, jantung, hati dan limpa, dan ini dia dipakai juga mingmen dan paliao. Nah, itu dia dipakai ya. Nah, ini untuk apa? Untuk belakang kita pakai sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi yang untuk di titik yang di tangan, di kaki ya. Nah, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan. Jadi itu titik-titik nanti teman-teman seperti itu kita ujiannya ya. Kita ujiannya seperti itu. Saya nggak ngambil yang ini. Jadi untuk titik itu di apa aja. Nanti pas penyakit itu lebih banyak. Penyakit kan ada, nanti kita setelah teorinya ini kita masuk ke bagaimana penggunaannya dan penyakitnya. Gitu ya. Ada yang menanyakan? Kalau nggak ada kita sampai di sini. Dan nanti yang untuk 2 minggu ke depan nanti saya kabari dulu ya. Kalau di sana saya bisa apa malamnya ini malamnya saya tidak ada acara dari pelatihannya ya, seperti itu. Oke. Baik. Nah, kalau nggak Baik, ada, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. sama-sama. Baik, Selamat Bu. malam. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.